Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai dimensi dan perubahan basis pada mata kuliah aljabar linear lanjut. Perkenalkan, saya sendiri Feby Febriani dengan NIM 035 sebagai pemateri pertama, kemudian Muhammad Awal Afriansyah dengan NIM 047 sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga yaitu Nur Eva dengan NIM 063. Nah, adapun timeline pada pemaparan materi ini yang pertama mengenai dimensi, kemudian yang kedua adalah contoh soal, timeline yang ketiga adalah perubahan basis yang juga disertai dengan contoh soal. Baiklah, langsung saja kita ke subbab yang pertama yaitu dimensi. Nah, apa sih dimensi itu? Berdasarkan definisi, dikatakan bahwa dimensi dari ruang vektor V yang berdimensi berhingga dinotasikan dengan dim V, di mana dimensi ini didefinisikan sebagai banyaknya vektor-vektor pada suatu basis untuk V. Selain itu, kita juga mendefinisikan bahwa ruang vektor 0 sebagai berdimensi 0. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai dimensi, coba perhatikan teorema berikut ini, yaitu teorema 542. Pada teorema ini dikatakan bahwa jika S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka setiap himpunan yang memiliki vektor lebih dari n dikatakan bersifat tak bebas linear. Nah, berikut merupakan bukti dari teorema ini. Nah, kita misalkan S aksen itu sama dengan W1, W2 sampai dengan Wm yang merupakan himpunan M vektor pada V, di mana M-nya itu lebih besar dari N. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa S aksen itu tidak bebas linear. Karena dikatakan bahwa S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn yang merupakan sebuah basis, maka kita dapat menyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor S tersebut. Misalkan membentuk persamaan seperti ini, yaitu W1 sama dengan A11 dikali V1 ditambah A21 dikali V2 sampai dengan AN1 dikali Vn, di mana W1 ini berlaku sampai dengan Vm. Jadi persamaan ini dapat kita katakan sebagai persamaan 1 dalam pembuktian teorema ini. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan bahwa S aksen itu tidak bebas linear, maka kita harus mencari skalar dari K1, K2 sampai dengan Km yang tidak semuanya 0. Jadi kita mempunyai persamaan yaitu K1W1 ditambah K2W2 sampai dengan KM-WM sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita katakan sebagai persamaan 2 pada pembuktian ini. Jadi dari persamaan ini, persamaan yang kedua dapat kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan 1. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, pada persamaan ini, koefisien-koefisiennya dikelompokkan sehingga diperoleh persamaan yaitu K1 dikali A11 ditambah K2 dikali A12 sampai dengan Km dikali A1M dikali V. Jadi teman-teman dapat melihat sendiri persamaannya pada layar video. Nah, karena V ini merupakan sebuah basis, sehingga dikatakan bebas linear. Bebas linear artinya koefisien di depan V itu sampai dengan Vm bernilai sama dengan 0. Jadi, dari persamaan ini, dari SPL homogen ini sama dengan 0, kita lihat kembali bahwa K1, K2 sampai dengan Km merupakan variabel yang tidak diketahui pada SPL ini. Artinya, SPL ini memiliki M variabel yang tidak diketahui dan N itu persamaannya, sehingga dikatakan bahwa M lebih besar dari N. Jadi banyaknya variabel yang tidak diketahui itu lebih besar dari banyaknya persamaan.
Selanjutnya, karena persamaan sebelumnya memiliki lebih banyak faktor yang tidak diketahui dibanding jumlah persamaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga bukti tersebut sudah lengkap karena sesuai dengan teorema 121 yang menjamin adanya solusi-solusi non-trivial. Mari kita simak seksama teorema 121. Jadi pada teorema ini menyatakan bahwa suatu sistem persamaan linear homogen dengan jumlah vektor yang tidak diketahui lebih banyak dari jumlah persamaan, maka memiliki tak berhingga banyaknya solusi. Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari teorema tersebut, maka dapat kita lihat pada teorema berikut ini, yaitu teorema 543. Pada teorema ini dikatakan bahwa semua basis untuk ruang vektor berdimensi berhingga memiliki banyak vektor yang sama. Jadi kita dapat mengingat kembali materi yang dibawakan oleh kelompok 4 pada pekan sebelumnya, yaitu bahwa basis standar untuk R pangkat N memiliki N vektor. Jadi, secara tidak langsung menyatakan bahwa semua basis untuk R pangkat 3 memiliki 3 vektor, R pangkat 2 memiliki 2 vektor, dan setiap basis pada R memiliki 1 vektor. Nah, secara intuitif, R pangkat 3 adalah berdimensi 3, R pangkat 2 atau suatu bidang adalah berdimensi 2, dan suatu garis atau R adalah berdimensi 1. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh yang pertama yaitu mengenai dimensi dari beberapa ruang vektor. Nah, ruang vektor berdimensi hingga ini yang pertama yaitu ruang vektor real berpangkat N atau biasa dinotasikan dengan R berpangkat N, yang mana merupakan suatu ruang vektor yang dikonstruksikan dari vektor-vektor yang berdimensi N. Nah, untuk R berpangkat N sendiri ini dimensinya adalah N. Jadi, misalkan ruang vektornya itu adalah R berpangkat 2, maka dimensinya adalah 2. Nah, selanjutnya, ruang vektor Vn yang dalam hal ini ruang vektornya itu dikonstruksikan dengan atau dari polinom-polinom berderajat N. Maka, dimensinya adalah N ditambah 1. Misalnya, dimensi dari suatu polinom berpangkat 2, maka dimensinya adalah 3, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, ruang vektor yang dikonstruksikan dengan matriks-matriks yang berukuran M dikali N dengan entry-entry-nya itu merupakan bilangan real. Nah, dimensinya adalah M dikali N. Misalnya, kita mempunyai ruang vektor di mana ruang vektornya ini merupakan matriks berukuran 2 dikali 3, maka dimensinya adalah 6. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu mengenai dimensi dari ruang solusi. Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem homogen berikut, di mana persamaannya dapat kita lihat, yaitu 2x1 ditambah 2x2 dikurang x3 ditambah x5 sama dengan 0, sampai dengan x3 ditambah x4 ditambah x5 sama dengan 0. Jadi yang pertama untuk menyelesaikan hal ini, terlebih dahulu kita ubah persamaannya dalam bentuk matriks. Nah, dalam mengubahnya, kita dapat menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dengan mereduksi matriks tersebut, yang merupakan hasil eliminasi dari Gauss-Jordan, akan diperoleh matriks eselon baris sebagai berikut, yaitu 1101010. Jadi teman-teman dapat melihat sendiri matriks eselon baris yang diperoleh. Nah, dengan menyelesaikan variabel-variabel utama, maka kita memperoleh yaitu x1 sama dengan min x2 dikurang x5, kemudian x3 sama dengan min x5, dan x4 sama dengan 0. Jadi telah kita ketahui bahwa solusi umum dari sistem yang diberikan adalah x1 sama dengan min s dikurang t, kemudian x2 sama dengan s, x3 sama dengan min t, x4 sama dengan 0, dan x5 sama dengan t. Nah, perlu diperhatikan bahwa solusi trivial ini diperoleh jika s sama dengan t sama dengan atau bernilai dengan 0.
Selanjutnya, vektor-vektor solusi tersebut dapat kita tulis sebagai berikut. Jadi, parameter dari S dan T ini kita keluarkan, maka akan diperoleh V1 dan juga V2. Karena V1 dan V2 ini merupakan suatu basis, maka akan terdapat dua vektor, maka dimensinya adalah 2. Jadi di sini dikatakan bahwa karena kedua vektor tersebut juga bebas linear, maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang solusinya adalah berdimensi 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu beberapa teorema dasar. Nah, pada bagian ini akan memaparkan mengenai hubungan yang tidak terlihat antara konsep-konsep merentang, kebebasan linear, basis, dan dimensi. Nah, salah satunya itu teorema yang disebut teorema plus minus. Nah, yang pertama itu teorema 5.4.4. Nah, misalkan S adalah himpunan tak kosong vektor-vektor pada ruang vektor V, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika S adalah himpunan bebas linear, dan jika vektor V adalah suatu vektor pada V yang terletak di luar rentang S, maka himpunan S digabung dengan vektor V yang diperoleh dengan menyisipkan V ke dalam S itu masih bersifat linear. Kemudian yang kedua itu, jika vektor V adalah suatu vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya pada S, dan jika S dikurang vektor V atau himpunan vektor V menotasikan himpunan yang diperoleh dengan mengeluarkan V dari S, maka S dan S kurang himpunan vektor V itu merentang ruang yang sama. Artinya rentang S itu sama dengan rentang S dikurang himpunan vektor V. Nah, teorema tersebut dapat divisualisasi pada R pangkat 3. Nah, yang pertama itu suatu himpunan S yang terdiri dari dua vektor bebas linear pada R pangkat 3 merentang suatu bidang melewati titik asal. Nah, jika kita memperbesar S dengan menyisipkan suatu vektor V sebarang di luar bidang ini seperti gambar 1 itu, maka dapat kita lihat bahwa himpunan yang diperoleh yang terdiri dari 3 vektor itu masih bersifat bebas linear, karena tidak satupun dari ketiga vektor tersebut terletak pada bidang yang sama dengan dua vektor lainnya. Nah, seperti pada gambar 1, yang panjang itu adalah tidak tepat di dalam satu bidang. Tidak, maksudnya dia tidak sama dengan vektor-vektor lainnya. Dia tidak tepat berada di pada bidang yang sama dengan dua vektor lainnya. Dan yang kedua itu, jika S adalah suatu himpunan yang terdiri dari 3 vektor non-kolinier pada R pangkat 3 yang terletak pada suatu bidang yang sama dan melewati titik asal. Nah, contohnya itu dapat kita lihat pada gambar 2 dan gambar 3.
Nah, selanjutnya itu teorema 5.4.5. Jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi n, dan jika S adalah suatu himpunan pada V dengan tepat n vektor, maka S adalah basis untuk V jika salah satu dari hal berikut itu berlaku, yaitu yang pertama, S itu merentang V atau S itu bebas linier. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh 3. Nah, soalnya itu tentang soal memeriksa apakah ini basis. Nah, yang pertama, tunjukkan melalui inspeksi bahwa vektor 1 sama dengan min 3,7 dan vektor 2 sama dengan 5,5 itu membentuk suatu basis untuk R pangkat 2. Nah, penyelesaiannya, karena tidak satupun vektor yang merupakan kelipatan skalar dari vektor lainnya. Nah, kita lihat vektor 1 dan vektor 2 ini bukan satu kelipatan ya. Masing-masing ini adalah bilangan ganjil. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua vektor membentuk suatu himpunan bebas linear pada ruang berdimensi 2 atau R2. Dan oleh karena itu membentuk suatu basis sesuai dengan teorema 5.4.5. Dan soal yang kedua itu tunjukkan melalui inspeksi bahwa vektor 1 sama dengan 2,0,1 min 1 dan vektor V2 itu sama dengan 4,0,7 dan vektor V3 itu sama dengan min 1,4 itu membentuk satu basis untuk R pangkat 3. Penyelesaiannya, vektor-vektor V1 dan vektor-vektor V2 itu membentuk suatu himpunan bebas linear pada bidang X, Z. Karena vektor V3 terletak di luar bidang X, Z, sehingga himpunan vektor V1, vektor V2, vektor V3 itu juga bebas linear karena R3 ini berdimensi 3. Maka mengimplikasikan bahwa vektor V1, V2, dan V3 ini adalah basis ruang R pangkat 3. Selanjutnya, teorema 5.4.6 berbunyi, jika W adalah suatu subruang dari suatu ruang vektor V yang berdimensi berhingga, maka dimensi W itu lebih kecil atau sama dengan dimensi V. Lebih lanjutnya, jika dimensi W sama dengan dimensi V, maka W ini juga sama dengan V. Nah, selanjutnya kita beralih pada materi ketiga, yaitu perubahan basis. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan basis, alangkah lebih baiknya jika kita membahas dulu tentang peta koordinat relatif. Nah, jika ada suatu himpunan S, himpunan dari vektor F1, F2 hingga Fn adalah basis untuk ruang vektor F dengan dimensi berhingga, dan jika vektor C1, C2 hingga Cn adalah vektor koordinat V relatif terhadap S. Nah, maka yang disebut pemetaan koordinat relatif itu apabila vektor V dipetakan terhadap Vs. Nah, V dipetakan terhadap S ini dapat dinotasikan dalam matriks Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn.
Selanjutnya yaitu perubahan basis. Nah, apabila suatu vektor dalam ruang vektor berdimensi V, nah di sini terdapat basis lama yang kita simbolkan dengan B besar, di mana himpunan basisnya yaitu U1, U2 hingga UN. Kemudian kita ubah menjadi basis baru sehingga menjadi B aksen, yaitu U1 aksen, U2 aksen hingga UN aksen. Nah, di sini kaitannya ada dengan koordinat vektor lama, yaitu VB terkait dengan koordinat vektor baru. Hubungannya dapat dijelaskan dari persamaan VB sama dengan P dikali VB aksen, di mana kolom-kolom yang terdapat dalam P ini adalah vektor koordinat relatif dari vektor basis baru terhadap basis lama. Nah, notasinya untuk P itu sendiri yaitu U1 aksen B, U2 aksen B, hingga UN aksen B. Misal ada suatu basis lama, di sini kita pakai dua unsur dulu, sehingga menjadi B sama dengan U1 dan U2, dan basis barunya yaitu B aksen sama dengan B1 aksen dan B2 aksen. Nah, di sini dibutuhkan matriks-matriks koordinat untuk vektor basis baru yang relatif terhadap vektor basis lama. Misal di sini untuk U1 aksen digambarkan dengan matriks AB, kemudian U2 aksen U2 aksen B digambarkan dengan matriks CD. Nah, karena pada aljabar linear, koordinat digambarkan dengan matriks, bukan dengan sumbu XY ataupun triple XYZ. Jadi, untuk U1 aksennya didapat A dikali U1 ditambah B dikali U2, didapat pula U2 aksen sama dengan C dikali U1 ditambah D dikali U2. Nah, kemudian apabila ada V suatu vektor di ruang vektor, yaitu VB aksen misalnya lambda 1 dan lambda 2, sehingga matriks koordinat baru V-nya adalah lambda 1 U2 aksen ditambah lambda 2 U2 aksen. Kemudian kita masukkan nilai U1 aksen dan U2 aksen yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian kita substitusi dengan lambda 1 U1 aksen ditambah lambda 2 U2 aksen. Kemudian kita peroleh V sama dengan lambda 1 dikali A U1 ditambah B U2 ditambah lambda 2 CU1 ditambah DU2. Kemudian V sama dengan U1 dikali A lambda 1 ditambah C lambda 2 ditambah U2 dikali B lambda 1 ditambah D lambda 2. Sehingga kita temukan matriks koordinat lama untuk V-nya yaitu VB sama dengan A lambda 1 ditambah C lambda 2 B lambda 1 ditambah D lambda 2. Nah, kalau kita ubah kembali V ke bentuk ke bentuk yang awal, tadi bisa diurai menjadi VB sama dengan AC BD lambda 1 lambda 2. Di sini kita perlu ingat bahwa tadi lambda 1 dan lambda 2 adalah VB aksen, sehingga menjadi VB sama dengan AC BD VB aksen, sehingga bentuk tersebut sesuai dengan bentuk yang awal tadi, yaitu VB sama dengan P dikali VB aksen. Nah, selanjutnya itu matriks transisi. Matriks transisi dari bentuk VB sama dengan P dikali VB aksen. Nah, karena disebut dengan transisi berarti ada perpindahan. Misal untuk berpindah dari basis baru ke basis lama ditunjukkan dengan vektor kolom P B aksen ke B sama dengan
U1 aksen B, U2 aksen B, hingga UN aksen B. Demikian pula matriks transisi dari basis lama ke basis baru ditunjukkan dengan vektor kolom PB ke B aksen sama dengan U1 B aksen, U2 B aksen, hingga UN B aksen. Nah, untuk lebih jelas kita langsung saja pada contoh soal. Nah, diketahui basis B lama atau B-nya adalah U1 dan U2. Kemudian B aksennya yaitu U1 aksen dan U2 aksen pada R pangkat 2 di mana U1-nya yaitu 1,0, U2-nya sama dengan U2-nya sama dengan 0,1, U1 aksen sama dengan 1,1, U2 aksen sama dengan 2,1. Nah, di sini kita yang pertama kita diminta untuk menentukan matriks transisi dari basis baru ke basis lama. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan hasil dari matriks transisi dari basis baru ke basis lama, kita diminta untuk menentukan VB jika VB aksen sama dengan min 3 dan 5. Langsung saja kita ke penyelesaian dari soal cerita. Yang pertama yaitu matriks transisi dari basis baru ke basis lama. Berarti kita menggunakan U1 aksen sama dengan U1 ditambah B2. Kemudian kita masukkan yang diketahui tadi yaitu U1 aksen tadi yaitu 1, 1, U1-nya yaitu 1, 0, U2-nya sama dengan 0, 1. Nah, dari persamaan ini yang memenuhi yaitu 1, 1, di mana A-nya itu sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 1. Begitu juga dengan U2 aksen, yaitu sama dengan CU1 ditambah DU2, di mana U2 aksennya yaitu 21, CU1-nya yaitu 10, DU2-nya yaitu 01. Nah, dari persamaan ini pula dari persamaan ini yang memenuhi yaitu C sama dengan 2 dan D sama dengan 1. Sehingga didapat U1 aksen B sama dengan 1, 1 dan U2 aksen B sama dengan 21. Sehingga diperoleh matriks transisi dari basis baru ke basis lama yaitu 1, 2, 1, 1. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua. Nah, kita ketahui bahwa vektor basis baru yaitu min 3 dan 5. Berarti vektor dari basis lamanya adalah matriks P dikali dengan vektor basis baru, sehingga hasilnya adalah 7, 2. Selanjutnya yaitu hubungan transformasi antar basis. Nah, dari contoh soal sebelumnya didapatkan bahwa matriks transformasi dari basis baru ke basis lama yaitu PB aksen ke B sama dengan 1, 2, 1, 1. Maka matriks transformasi dari basis lama ke basis baru adalah Q sama dengan min 1, 2, 1, min 1. Nah, atau sebenarnya antara P dan Q ini adalah saling invers. Jadi, Q akan menghasilkan rumus identitas. Nah, jadi teoremanya yaitu jika P adalah matriks transisi dari basis baru ke basis lama, maka P dapat diinvers. Kemudian P inverse ini adalah matriks transisi dari basis lama ke basis baru. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami selaku kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.